Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita jumpa lagi bersama Info Kursus dalam acara Belajar Keterampilan. Pada kesempatan kali ini, tema yang kita angkat adalah Bisnis Bordir, Anda Juga Bisa. Nah, untuk episode kali ini, kita akan membahas dan mempelajari tentang bagaimana membuat tas merak dengan sulam Cina. Untuk itu, mari kita temui narasumber yang akan menjelaskan kepada kita tentang cara membuat tas merak dengan sulam Cina. Baiklah pemirsa, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari salah satu karya seni bordir, yaitu tas merak dengan sulaman Cina atau yang umum disebut dengan gajluk. Kenapa disebut sulam Cina atau gajluk? Karena kerapatan tusuk itu berulang-ulang tetapi tetap pipih. Mengapa di sini saya mengambil burung merak sebagai nuansa pada tas yang akan saya buat? Karena banyak pada burung merak ini warnanya semua warna nuansa Cina, hijau dan kuning, dan ada juga yang berwarna-warni seperti pada gambar yang di belakang ini, yang nuansanya juga banyak merah, hijaunya juga ada, kuningnya juga ada. Maka dari itu disebutlah sulaman Cina, yang familiar disebut, yang umum disebut dengan sulam dengan teknik gajluk. Untuk membuat sulaman Cina atau gajluk ini, kita memerlukan alat sebagai berikut. Ram atau pemidangan, gunting bordir, pensil untuk memindahkan motif, karbon untuk warna pada pemindahan motif, dan kertas dorsela yang akan kita gunakan untuk membuat motif, dan jarum bordir yang akan kita gunakan untuk membordir di mesin high speed nanti. Selain alat, kita mempergunakan juga bahan-bahan adalah sebagai berikut. Bahan saten, ada juga bahan belacu. Bahan saten seperti ini, yang warnanya merah, yang bordirnya cukup banyak dengan warna segala macam, dipermanis dengan tusuk benang emas. Bisa juga bahan katun yang dibordir dengan tusuk gajluk dan sulaman motif Cina dengan bahan dasar hitam kontras dengan warna putih. Kita juga memerlukan benang warna putih untuk sulaman gajluk pada bahan dasar hitam, benang kuning muda, benang hijau muda, benang hijau tua, benang merah, benang kuning emas, dan benang hijau toska. Ada juga benang yang kuning sekali. Sulaman Cina atau gajluk bisa juga diaplikasikan untuk linen rumah tangga. Contohnya seperti ini, untuk tempat surat yang dasarnya putih, disulam gajluk dengan warna merah dan hitam, dikombinasi diberi strik hitam. Tutup galon yang juga dasarnya putih, diberi sulaman merah dan hitam, dikombinasi dengan merah. Begitu juga burung merak pada tas laptop, yang warnanya pun cukup mewah, yang bordirannya juga cukup rapat,
Makanya disebut sulaman Cina. Nah pemirsa, jangan kemana-mana, karena kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap di Info Kursus. Pemirsa, Anda masih bersama saya dan narasumber dalam membahas dan mempelajari tentang bagaimana membuat tas merak dengan sulam Cina. Untuk itu, mari kita simak kembali kelanjutan penjelasan dari sang narasumber berikut ini. Pemirsa, setelah tadi kita membahas alat dan bahan pembuatan sulam Cina atau gajluk, maka sekarang kita mulai proses pembuatan sulam Cina atau gajluk, yang dalam hal ini saya dibantu oleh Mbak Ita. Proses pembuatan sulam Cina dan gajluk. Pertama-tama pemirsa, kita akan memindahkan motif dari kertas dorslah ke kain. Pertama, kita letakkan karbon di bahan. Sesudah karbon kita letakkan motif. Sesudah motif kita letakkan plastik supaya desain itu tidak rusak. Begitu dipindahkan motifnya. Setelah itu kita beri jarum pentul supaya gambarnya tidak tergeser dari bahan yang akan kita gambar. Nah, sekarang Mbak Ita memindahkan gambar ke bahan dengan pensil secara perlahan-lahan agar tidak rusak desain yang sedang dipindahkan. Dengan cukup hati-hati supaya mendapatkan pemindahan gambar yang baik dan benar. Nah pemirsa, Mbak Ita sudah selesai menggambar, memindahkan motif ke bahan. Sekarang dengan pelan-pelan, plastik, motif, dan karbon telah diangkat semua. Dan sekarang motif sudah dipindahkan ke bahan dengan sangat sempurna. Yang akan kita lanjutkan dengan memasang ram atau pemidangan. Sekarang motif sudah dijepit dengan ram, dengan rapi dan cukup keras karena tidak boleh kendor. Dan karena kalau kendor akan mendapatkan hasil gajluk tidak bagus, berakibat akan mengkerut di pinggir-pinggir gajluk itu.
Sesudah itu Mbak Ita akan mulai membordir. Sebelum membordir, Mbak Ita akan memasang benang pada mesin dulu dan mengecek mesin. Mbak Ita sedang berusaha memasang benang bordirnya sesuai dengan desain yang diharapkan. Benang sudah terpasang. Mbak Ita sedang menarik benang dari skoci dan memasukkan ram atau pemidangan. Jangan kemana-mana pemirsa, karena kami akan kembali setelah info-info berikut ini. Tetap di Info Kursus. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami dalam membahas dan mempelajari tentang membuat tas merak dengan sulam Cina. Untuk itu, mari kita temui narasumber yang akan menjelaskan kepada kita tentang bagaimana cara membuat tas merak dengan sulam Cina tersebut. Pemirsa, sekarang Mbak Ita mulai membuat sulaman Cina dengan stik dasar, tusuk dasar dulu untuk di luar dan di dalamnya. Mbak Ita membuat langkah yang kedua dari motif yang sudah ada dengan tusuk jelujur atau tusuk dasar yang kecil. Dan sekarang mulai dengan membuat tusuk pipih tahap pertama dan tahap kedua. Tahap selanjutnya untuk memenuhi motif yang sudah tersedia dan sekarang menebalkan motif-motif yang sudah ada supaya kesan gajluknya cukup tebal. Membuat stik pinggir untuk membuat gajluknya lebih halus dengan tusuk pipih yang cukup kecil. Dan sekarang dilanjutkan dengan bagian-bagiannya merak. Sekarang membuat tahap merak yang ketiga dengan tusuk jelujur atau tusuk dasar. Sekarang membuat lagi tusuk pipih yang cukup lebar-lebar. Pertama, kedua, dan selanjutnya. Memenuhi gambar atau motif yang sudah ada. Sekarang tinggal menebalkan bagian-bagian dari motif. Untuk mendapatkan hasil yang bagus.
Dilanjutkan dengan memberi pinggiran pada setiap motif. Motif selanjutnya, Mbak Ita sedang membuat tusuk jelujur dan tusuk pipih. Dengan lincahnya, jari Mbak Ita menggeser-geser setiap motif untuk membuat ketebalan. Dari setiap bagian-bagian merak ini. Pemirsa, betapa lincahnya jari Mbak Ita menggerakkan bagian-bagian motif yang digambar. Pemirsa, betapa lincahnya Mbak Ita menggerakkan jari-jarinya, menggeser setiap motif yang sedang dibordir dengan tusuk dasar, tusuk pipih yang memanjang, yang berkali-kali untuk memenuhi setiap motif yang ada. Pemirsa, perhatikan dengan seksama betapa indahnya sulaman bordir gajluk ini. Pemirsa, kita masih membahas tentang bagaimana membuat tas merak dengan sulam Cina. Untuk itu, mari kita simak kembali penjelasan dari sang narasumber. Dengan cukup hati-hati supaya mendapatkan badan merak yang bagus, dengan tusuk jelujur atau tusuk dasar untuk membentuk bagiannya saja dulu. Bagiannya merak. Dan sekarang Mbak Ita mulai membuat dengan tusuk pipih. Tusuk pipih pertama, kedua, dan selanjutnya untuk membuat bagian-bagian tusuk pipih. Terus dengan lincahnya jari Mbak Ita membuat tusuk pipih untuk memenuhi badan merak yang sedang dikerjakan. Pemirsa, perhatikan dengan seksama bagaimana indahnya tusuk pipih yang sedang dibuat Mbak Ita dengan secara teratur. Yang tidak bisa lepas dengan kedipan mata. Terlalu indah susunan tusuk pipihnya yang sudah mulai memenuhi badannya merak. Langkah demi langkah tusuk pipih bergerak terus memenuhi badannya merak. Pemirsa, bisa Anda saksikan Mbak Ita sedang mengerjakan tahap-tahap akhir dari sulam Cina.
untuk mahkotanya merak, untuk menambah keindahan merak pada sulam Cina ini, yang bulu-bulunya sudah tersusun dengan rapi, dengan 2 warna, hijau muda dan hijau tua, dan badannya juga sudah tersusun dengan rapi, dengan warna coklat. Sekarang Mbak Ita sedang menyelesaikan dengan benang merah mahkotanya merak. Pemirsa, betapa indahnya jadinya merak yang sedang dikerjakan Mbak Ita dengan teknik sulam Cina atau gajluk. Pemirsa, Mbak Ita sudah selesai membordir dengan sulaman Cina dan membuat bulu-bulu merak dengan 2 warna, hijau muda dengan hijau tua, badannya coklat, yang tersusun dengan rapi, yang diperindah lagi dengan mahkota warna merah. Pemirsa, Anda bisa mencoba sulaman Cina ini di rumah. Dengan berlatih lebih giat, Anda akan mendapatkan hasil yang sempurna. Nah pemirsa, kami cukupkan sampai di sini info kursus kali ini. Semoga tayangan tadi dapat menambah wawasan dan pengetahuan Anda, serta memberikan inspirasi dan motivasi bagi Anda yang mempelajarinya. Untuk Anda yang ingin memperdalam pengetahuan dan keterampilan mengenai bagaimana membuat tas merak dengan sulam Cina ini, Anda dapat menghubungi lembaga kursus terdekat atau dinas pendidikan setempat. Anda juga dapat mengunjungi website kursus di www.infokursus.net. Saya Desi Akmal beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.